Halo keluarga jiwaku, welcome back to TBMT channel. Terima kasih untuk kalian yang tetap setia stay tune di TBMT channel, dan selamat datang untuk yang baru bergabung. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Kali ini TBMT channel akan membaca energi dari jodoh kalian. Jadi di sini nanti kalian tinggal pilih file-filenya yang mana yang akan memanggil kalian, dan nanti TBMT channel akan bacakan mengenai apa yang dipikirkan jodoh kalian ke kalian. Atau mungkin buat kalian yang masih belum bertemu sama jodoh kalian, bisa jadi apa yang dilakukan sama dia di sana, nggak tahu di mana. Oke, kita langsung saja menuju ke pilihan file-filenya. Nah, ini adalah pilihan file-filenya. Apa yang dipikirkan oleh jodoh kalian saat ini? Kalian bisa melihat ke dalam sini yang memanggil-manggil kalian, kira-kira file yang mana, kartu yang mana. Ada 1, 2, 3, dan 4. Ada pilihannya file 1, file 2, file 3, dan file 4. Gunakan intuisi kalian, bayangkan jodoh kalian. Mungkin kalau kalian masih belum bertemu dengan jodoh kalian, kalian bisa bayangkan hati kalian. Apa yang dipikirkan sama dia sedang ngapain. Jadi bisa pilih warna merah, pink, biru, dan ungu. Gunakan intuisi kalian, pilih yang mana. Ini bisa jadi dalam satu orang itu dia memikirkan di dalam masuk ke 2 file atau 3 file. Jadi mungkin kalau misalnya kalian yang memanggil kalian ada 2 atau 3, it's okay, nggak masalah, karena memang ini adalah energi yang dipikirkan oleh jodoh kalian mengenai kalian. Oke? Sudah membayangkan? Sudah memilih? Oke, kita langsung ke file yang nomor 1 yang pilih warna merah. File yang lainnya saya singkirkan ke sini dulu ya. Oke, yang pilih warna merah, yang pertama pilih warna merah ya. Kita lihat apa yang sedang si jodoh pikirkan mengenai kalian yang sedang menonton video ini. Oke, kita lihat. Oke. Bagus sekali ya. Oke. Ya. Jadi untuk yang file ini, si jodoh yang pikirkan kalian itu entah twin flame-nya atau kalian itu entah soulmate-nya. Itu yang dia pikirkan. Dan sekarang dia itu merasa sedang membangun cinta. Ada yang sudah mengagumi kalian, ada yang sudah mulai suka sama kalian, ada yang mulai flirting sama kalian. Si jodoh kalian itu, dia itu sedikit ada frustasi sama masa lalunya, tapi frustasinya itu ini frustasinya sama kalian. Dia sedikit ada frustasi sama kalian. Mungkin dia sempat naksir sama kalian, udah naksir. Jatuhnya dia jadinya cuma mengagumi, beraninya mengagumi kalian aja. Itu yang dia pikirkan. Nah, dan ini kayak
ya ini bisa jadi jodoh kalian, bisa soulmate atau twin flame kalian ya. Dia berteman dekat sama kalian. Jadi dia memikirkan bahwa kalian itu kayak Knight of Wands. Knight of Wands-nya itu apa? Knight of Wands-nya itu kalian jalannya lambat. Ini kalau dia cewek, dia mikirnya kalian itu PDKT-nya lambat bener gitu. Sedangkan kalau kalian cowok, dia mikirnya kok lu cari cewek yang salah lagi sih gitu, kok lu bego lagi sih gitu. Itu yang dia pikirkan mengenai kalian. Dan di sini jodoh kalian, dia berpikirnya bahwa ini ada yang berpikir bahwa dia masih memulai lagi untuk sebuah hubungan. Dia belajar lagi mengenai cinta. Dia belajar lagi. Dia lebih, ada yang memilih untuk lebih mendekatkan diri sama Tuhan biar dia cepat-cepat dapat jodoh. Ada yang rajin. Ini kalau kalian belum temu ya, dia sekarang lagi rajin ke tempat ibadah. Siapa tahu jodohnya ada di sana. Itu yang dia lakuin. Kalau yang udah ketemu. Atau bisa jadi kalau udah ketemu, dia rajin-rajin doa, ngedoain kalian biar kalian jadian sama dia, biar kalian jadi sama dia dan kalian mau sama dia. Itu yang dia lakuin dan itu yang dia pikirin. Dan sekarang dia lagi belajar ini. Belajar mengenai apa? Belajar mengenai hatinya sendiri. Itu. Nah, ini juga dia sedang sekarang itu lagi melihat lagi. Melihat apa yang selama ini sudah terjadi dalam hidupnya. Dia lagi benar-benar merasa mungkin di hidupnya itu yang selama ini terbebankan itu, dia berpikir bahwa dia dia itu nggak sanggup kalau misalnya dia itu udah kayak lelah banget gitu loh sama perasaannya. Dia udah lelah banget, udah capek, bodo amat lah sama cinta-cintaan. Itu yang dia rasain, yang dia pikirin itu dia ngerasain udah capek, beban berat mengenai cinta-cintaan. Jadi di sini dia belajar lagi untuk sesuatu hal mengenai hatinya dia, mengenai dirinya dia. Itu yang sedang dia lakukan sekarang. Dia sih berpikirnya sudah kagum sama kalian. Ada yang beberapa menyukai diam-diam, ada yang beberapa senang sama kalian juga ada. Tapi dia balik lagi, dia belajar mengenai apa? Belajar mengenai hatinya dia. Dan dia berpikir ini ya, kalau yang udah ketemu, ini kalian itu kayak Knight of Wands yang lama banget sih PDKT-nya gitu. Ada yang mikir kayak gitu. Dan ada yang mikir, kok lu kecemplung lagi sih, salah lagi pilih orang kayak gitu. Itu mengenai apa yang dipikirkan oleh file yang pilih file warna merah, file nomor 1 ya. Dan ini pesan semesta untuk kalian ya. Oke, pesannya adalah semua baik, seringkali kebaikan datang dalam penyamaran bentuk persoalan, termasuk untuk hal yang belum Anda mengerti saat ini. Mengapa hal itu harus terjadi? Segala sesuatu terjadi menurut yang seharusnya terjadi, dan yang tersirat pun segera Anda ketahui. Jadi ini ada hubungannya juga ya. Mungkin kalian itu sering bertengkar sama ini orang. Jadi ini orang itu kayak orangnya perfeksionis, nuntut kalian sesuatu, terus kalian itu selalu disalahin gitu loh. Dia mikirnya kalian itu Knight of Wands yang bolak-balik ngelakuin kesalahan terus kayak gitu. Nah, di sini pesannya untuk kalian, semua baik, seringkali kebaikan datang dalam bentuk penyamaran, termasuk persoalan, termasuk untuk hal yang belum Anda mengerti saat ini. Mengapa hal itu harus terjadi? Segala sesuatu terjadi menurut yang seharusnya terjadi, dan yang tersirat pun segera Anda ketahui. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua, penerimaan diri. Pandanglah diri dan orang lain dengan mata hati yang jernih dalam segala situasi. Dengan demikian, Anda akan mendapat
Anda akan dapat melihat kebaikan dalam diri setiap orang dan membantunya meraih potensi diri tertinggi yang bisa dimiliki. Oke. Jadi, karena dia yang sering nyalahin kamu, dia sering merasa kamu itu yang salah, cobalah untuk introspeksi diri dan kembali melihat penerimaan diri. Mungkin kamu bilang, kok dikit-dikit salah. Nah, itu bisa jadi kalian harus belajar nih untuk menerima diri sendiri dulu. Dan lihat apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan. Karena yang dia pikirkan itu ini, kalian itu ini. Itu. Oke? Pesan yang ketiga adalah gaya hidup sehat, diet, makan makanan yang sehat, tidur yang cukup, dan olahraga yang teratur akan membuatmu meraih kesehatan yang optimal. Kalau misalnya kalian cowok, bisa jadi jodoh kalian si cewek ini mikir, kok lu ngerokok terus? Nah, itu ya, it's okay. Itu apa ya? Itu kan hak setiap orang ya. Itu bisa jadi dia berpikir kalian itu net of one. Di sini pesannya adalah gaya hidup sehat, atau mungkin kalian suka makan makanan yang berlemak juga bisa. Nah, di sini pesannya untuk kalian adalah gaya hidup sehat, diet, makan makanan yang sehat, tidur yang cukup, dan olahraga yang teratur akan membantumu meraih kesehatan yang optimal. Itu yang dipikirkan oleh jodoh kalian yang pilih file nomor 1. Dan pesan dari semesta untuk kalian adalah itu tadi. Bila kalian merasa puas atau lega atau resonate ya, atau kalian sudah mengetahui hal tersebut, jangan lupa tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe untuk yang belum subscribe. Jangan lupa cintai diri sendiri. Jangan lupa bahagia. Kita ke next file nomor 2. Oke, kita ke next file yang pilih file nomor 2. Yang nomor 1 saya singkirkan. Yang pilih warna pink. Yang pilih warna pink ya. Yang pilih file nomor 2 warna pink, apa yang dipikirkan oleh jodoh kalian mengenai kalian? Jadi bisa jadi ini kalian sudah bertemu orangnya, atau mungkin belum bertemu sama orangnya. Itu bisa jadi karena kalian nonton ini mungkin sudah berpacaran, atau mungkin bingung mau ke jenjang yang mana ya. Oke. Yang dipikirkan jodoh kalian. Oke. Di sini energinya banyak banget ya. Jadi, yang dipikirkan oleh jodoh kalian adalah sebenarnya kalian itu adalah orang yang kuat, orang yang mempunyai cenderung itu akan bisa ke jenjang yang serius dengan dia. Yang dipikirkan jodoh kalian itu. Kalian itu kuat, kalian itu sudah cocok kalau nikah sama dia, itu yang dipikirkan. Dan dia juga memikirkan ini, tapi bisa jadi ini ada yang dari kalian sudah nikah tapi nggak jadi sama orang ini. Jadi yang dipikirkan dia udah nikah. Itu yang dipikirkan. Ada yang kayak gitu mikirnya. Nah, di sini juga ada yang mikir mau married sama kalian. Ini ya, yang nikah tadi dia mikirnya bahwa sudah kehilangan, tapi aku masih tetap bisa keep kontak sama ini orang gitu, sama kalian ya. Itu yang dia pikirkan, dia udah married, ya udah mau gimana lagi itu. Dan di sini ada yang berpikir bahwa dia berpikir bahwa
dia itu sebenarnya nggak mau lagi gitu, nggak mau lagi ngelakuin sebuah kesalahan dengan kalian gitu. Karena kalian ada yang udah married, cuman dia berpikir lagi. Oh, dia itu udah nggak mau. Dia itu udah nggak mau sama kalian gitu. Nggak mau ngelakuin sesuatu yang dia nggak pengen lakuin gitu. Ini agak membingungkan ya yang ini. Dan dia yang dipikirkan dia itu, yang dipikirkan dia tentang kalian itu nggak mau gitu, nggak mau sama dia. Itu yang dipikirkan orang, kalian itu udah married gitu, yang dipikirkan itu. Dan di sini yang dipikirkan dia adalah nggak tahu ya, celebration. Ada yang memang pengen married, celebration. Di sini ada yang berpura-pura bahagia dalam hidupnya. Ini kayaknya yang sudah terpisah karena pernikahan ya. Jadi dia berpura-pura bahagia sama pernikahannya dia. Yang dia pikirkan adalah kalian yang udah married itu, kalian pura-pura bahagia sama kehidupan kalian. Itu yang dia pikirkan. Dan di sini yang dia pikirkan adalah, ada yang dia pikirkan mengenai peningkatan finansial untuk hidupnya. Di sini dia merasa dingin hati. Jadi ada yang ditinggal merit ini sama kalian, jodoh kalian itu, dia memilih untuk berdingin hati. Ya sudahlah, aku milih buat ini dan buat ini. Penyembuhan diri, dingin hati, dan memilih untuk fokus karir. Ini yang ditinggal merit itu. Ada yang berpikir juga di sini kalian bakal nikah, tapi di sini kalian itu sangat dingin. Belum udah nolak si jodoh ini. Ada yang berpikir seperti itu, belum udah nolak. Itu padahal sebenarnya dia kuat banget, kerasa kalau kalian itu orangnya gitu. Dia kerasa kalian itu orangnya. Ada yang mikir kalian itu masih masa penyembuhan dari masa lalu kalian. Ada yang mikir itu. Dan ada yang mikir kalian terlalu sibuk cari duit. Juga ada yang mikir seperti itu. Itu yang dipikirkan jodoh kalian. Itu. Tapi ada yang married ya, dari kalian yang nonton ini, kalian udah married, dia berpikir kalian itu nggak mau sama dia, ya udah gitu. Nggak mau sama dia, ya udah, bisanya cuma jadi temen, udah. Ya udah, yang penting bisa komunikasi, itu sih. Itu untuk yang pilih warna pink. Untuk yang pilih warna pink, pesannya adalah untuk kalian ini, pesannya ya. Cinta sejati, getarkan hatimu penuh cinta untuk kehidupan, karena hati yang menggetarkan cinta akan membuat semesta mengirimkan cinta sejati ke dalam hidupmu. Oke. Jadi di sini ada yang memang jodoh kalian sudah berpikir bahwa kalian itu adalah orang satu-satunya yang bisa dinikahi sama dia. Nah, di sini makanya ada harapan pernikahan juga. Ini juga yang mau married di sini, jodoh kalian itu berpikir bahwa kalian adalah cinta sejati dia. Itu. Dan untuk yang mungkin sudah terpisah ya, belum bisa menyatu. Di sini kalian disarankan untuk menggetarkan hati kalian penuh cinta untuk kehidupan, karena hati yang menggetarkan cinta akan membuat semesta mengirimkan cinta sejati ke dalam hidupmu. Ini ya pesannya itu. Jadi buat yang terlalu sibuk dalam mencari uang, dia berpikir terlalu sibuk mencari uang, atau kalian terlalu dingin itu ya, pesannya adalah kalian harus menggetarkan hati untuk penuh cinta. Oke? Itu yang pertama.
Yang kedua, hukum ketertarikan. Nah, ini untuk kalian ya. Hukum ketertarikan. Setiap pikiranmu adalah investasi yang akan menghasilkan baik ataupun buruk. Karena itu, tanamlah dengan bijak. Anda bisa memilih pikiranmu dan menjelaskannya dengan cinta, damai, dan harmoni. Jadi di sini kalian dengan apa yang dipikirkan oleh dia di sini itu sebenarnya adalah timbal balik dari hukum ketertarikan. Apa yang dipikirkan kamu ke dia. Jadi seperti misalnya kamu mikirnya baik-baik aja sama dia. Oh ya sudah, berarti dia pun juga akan berpikir baik-baik sama kamu. Seperti itu. Mungkin buat yang kemarin mungkin kalian berpikir seperti itu. Seperti apa ya? Kalian ada kalau misalnya berpikir licik tentang dia, dia pun akan sebaliknya. Nah, itu yang namanya hukum ketertarikan. Di sini kalian harus ini. Setiap pikiranmu adalah investasi yang akan menghasilkan baik ataupun buruknya. Karena itu, tanamlah dengan bijak. Anda bisa memilih pikiranmu dan menjelaskannya dengan cinta, damai, dan harmoni. Jadi jangan sesekali berpikir buruk tentang orang lain, termasuk tentang pasangan kita sendiri. Karena apa yang dia pikirkan belum tentu sama dengan apa yang kamu pikirkan. Tapi ketika kamu memikirkan sesuatu dengan kuat dan penuh ketakutan, justru semesta akan membuat kamu semakin takut dengan pikirannya dia. Itu. Oke? Nah, yang ketiga, konselor. Disadari ataupun tidak, sejatinya Anda adalah seorang konselor alami. Tidak heran jika orang-orang sekitar Anda senang mencurahkan hatinya pada Anda. Mendalami konseling, terapi, dan sebagainya itu membuat Anda dapat membantu orang lain yang lebih banyak dan lebih baik. Oke, jadi di sini bisa jadi ada yang mungkin kalian sudah married ya. Dia berpikirnya kalian sudah married, tapi dia tetap komunikasi sama kalian. Nah, dia itu pesannya adalah ini. Kalian memang nggak bisa kembali meskipun itu jodoh kalian ya, karena udah pernikahan itu kan sakral. Tapi di sini setidaknya ini, disadari ataupun tidak, sejatinya Anda adalah seorang konselor alami. Nah, kalian itu konselor. Jadi kalau misalnya ada orang curhat, siapapun itu yang curhat, ingat ini pesannya, kalian adalah konselor. Berpisah itu bukan berarti menjadi musuh. Oke? Itu untuk yang pilih file warna pink ya, cukup lumayan ya apa yang dia pikirkan ternyata seperti itu, tapi ya sudahlah, semuanya itu sudah terjadi. Oke, cukup sekian untuk yang pilih pel warna pink. Jangan lupa tulis di kolom komentar, jangan lupa cintai diri sendiri, jangan lupa bahagia. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Sekarang kita lanjut ke next file yang pilih warna biru. Oke, yang pilih warna biru. Yang pilih warna biru. Oke, yang pilih warna biru, apa yang dipikirkan oleh jodoh kalian kepada kalian saat ini? Wow. Oke. Yang dipikirkan jodoh kalian kepada kalian ya saat ini ya. Untuk yang sudah bertemu, dia berpikir kalian adalah King of Cup, kalian atau bisa King of Cup, Queen of Cup. Seseorang yang berarti besar. Ada yang berpikir bahwa kalian itu pemalu, ada yang berpikir kalian itu sangat keibuan, ada yang berpikir bahwa di sini ya, karena kalian terlalu berhati besar ya, seseorang yang terlalu berhati besar itu biasanya gampang mendapatkan masukan dari orang lain. Nah, di sini kalian itu masih maju mundur dan mendengarkan apa yang diucapkan sama orang lain. Apa yang diucapkan sama orang lain di sini ada
orang yang di belakang kalian, yang membisik-bisiki kalian, yang memberi nasihat ke kalian, dan itu tidak suka sama orang itu, sama si dia. Jadi dia berpikir bahwa masih ada yang ngasih tahu dia berpikir bahwa ada orang yang membisiki kalian yang nggak suka sama dia. Itu yang dia pikirkan, dan kalian itu terlalu sabar. Itu yang difikirkan. Lalu si dia pun berpikir mungkin ada rasa kalian itu butuh untuk istirahat, kalian itu terlalu lelah, dan kalian itu lagi sibuk bekerja. Itu yang difikirkan. Kalian sedikit frustasi sama kerjaan kalian. Dia pikirnya begitu. Kalian itu butuh untuk mencari pekerjaan lain, yang dipikirkannya dia itu. Dan dia pun juga berpikir kerja keras kalian akan terbayarkan. Itu juga. Lalu dia juga berpikir bahwa di sini ya, kalian itu sangat bisa mengikuti intuisi kalian, seperti the high priestess. Ada yang berpikir bahwa kalian itu kok bisa tahu apa aja yang dia pikirkan itu. Jadi ada yang mikir bahwa kalian itu suka mata-matain dia gitu. Ada yang berpikir seperti itu, kalian itu suka mata-matain dia gitu. Ada yang berpikir kayak gitu, kalian kayak spy, mata-mata. Ada yang berpikir kayak gitu. Terus ada yang berpikir kalian itu sakit hati sama dia. Ada yang berpikir kayak gitu. Dan ada juga yang berpikir the high priestess itu berpikir kalian itu bisa tahu segalanya tentang dia. Itu yang dia pikirkan. Dan kalian itu yang paling mengerti dia. Itu yang dia pikirkan mengenai jodoh kalian itu ya. Lalu dia berpikir kalian itu masih suka melihat yang lain, atau kalian itu punya yang lain di belakang kalian. Itu yang dia pikirkan tentang kalian. Dan ini dia itu dia berpikir kalau kalian itu pikirannya sekarang lagi berkabut, nggak bisa ditebak pikiran kalian. Dan di sini juga si dia berpikir bahwa kalian itu masih bakal mencari lagi, atau kalian itu dunianya itu masih abu-abu, pikirannya itu abu-abu, dan sama dia itu masih belum jelas. Ini bisa jadi kalian masih belum bertemu sama orangnya. Jadi si dia memikirkan, wah jodohku masih belum ada, masih nggak kelihatan lah jodohku itu. Yang dia pikirkan seperti itu. Yang dia pikirkan jodohku masih nggak ngerti, masih abu-abu ini. Yang dia pikirkan seperti itu. Ini untuk yang kalian belum ketemu ya. Itu mengenai yang pilih warna biru. Oke. Sekarang kita baca pesan semesta untuk kalian. Pesan semesta untuk kalian. Dengarkan. Ambillah waktu, duduk dalam diam dan tenang untuk istirahat, meditasi dan berkontemplasi. Suara hati terdengar ketika pikiranmu hening. Oke. Jadi untuk kalian yang mungkin kalian antara maju tidak mundur ya, mungkin dia pun juga berpikir maju mundur. Ini kan terkadang ketika seseorang berpikir dia jodohnya apa enggak ya, dia jodohnya apa enggak ya. Mungkin kalian sudah bertemu tapi kalian dua-duanya ragu ya. Pesan dari semesta, ini langkah awal untuk kalian. Jadi langkah awalnya apa? Dengarkan, ambillah waktu, duduk dalam diam dan tenang
untuk istirahat, meditasi, dan berkontemplasi. Suara hati terdengar ketika pikiranmu hening. Jadi, kalian disarankan untuk ambil waktu diam dan tenang. Itu ya. Pesan yang kedua. Bisa jadi ini orang berpikir bahwa kalian itu udah disakitin. Itu. Di sini pesannya untuk kalian, berani ambil resiko. Beranilah mengambil resiko untuk mewujudkan impian hatimu menjadi kenyataan. Bebaskanlah sisi petualanganmu. Oke, jadi pesannya untuk kalian itu karena dia berpikir dia udah nyakitin kamu. Dia berpikir dia sudah menyakiti kamu. Dan kamu sakit hati sama dia. Itu yang dia pikirkan. Jadinya di sini sarannya adalah mengambil resiko. Beranilah ambil resiko. Setidaknya kamu yang memulai mengomong. Karena apa? Dia takut untuk menyakiti kamu. Kamu itu sakit sama dia gitu. Jadi dianya jadi mandek. Mau maju itu mandek dulu karena udah pernah nyakitin. Di sini kamu sarannya kamu yang maju. Biar kenapa? Biar jadi jodoh. Itu pesannya. Oke? Berani ambil resiko, beranilah mengambil resiko untuk mewujudkan impian hatimu menjadi kenyataan. Bebaskanlah sisi petualanganmu. Oke? Pesan yang ketiga. Nah, kan ada nyambungnya ini. Pesan yang ketiga, ikuti intuisimu. Percaya dan ikuti intuisimu. Belajarlah dari pengalaman masa lalu, merespon yang terbaik saat ini, dan miliki pengharapan untuk masa depan. Oke, jadi sebenarnya kalian sama orang ini itu udah dia juga baik, dia itu sabar. Dia berpikir kalian itu orang baik, kalian itu sabar. Kalau misalnya kalian merasa kalian udah nyakitin dia, salah. Berarti dia pun berpikir kalian itu orangnya sabar. Makanya itu yang bikin nggak ketemu. Jadi di sini pesannya adalah ikuti intuisimu, percaya dan ikuti intuisimu. Belajarlah dari pengalaman yang masa lalu, merespon yang terbaik saat ini, dan miliki pengharapan untuk masa depan. Itu pesannya. Oke? Lumayan deep ya untuk yang pilih file warna biru. Oke, buat yang belum bertemu jodohnya atau sudah bertemu tapi maju mundur, ya. Yang dia pikirkan itu yang seperti tadi saya bacakan. Oke, jangan lupa tulis di kolom komentar bila kalian rasa ragu-ragu, bisa lihat file yang lain. Oke, cukup sekian dari file yang warna biru. Jangan lupa cintai diri sendiri, jangan lupa bahagia, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk yang belum subscribe. Kita langsung ke next file yang pilih warna ungu. Kita pilih warna ungu. Warna ungu. Ya, kapan hari ada yang komentar warna ungu ya, baru dibaca komentarnya loh. Oh iya, aku sendiri yang bilang warna ungu ya. Ya. Oke. Just intermezzo ya. Oke, yang pilih warna ungu, kita lihat apa yang dipikirkan jodoh kalian kepada kalian saat ini. Kok ada yang kebalik? Yang dipikirkan jodoh kalian saat ini. Oke, yang dipikirkan jodoh kalian saat ini adalah kalian itu hanya seseorang yang datang dan meninggalkan pesan kepada dia. Itu yang dipikirkan. Terus yang dia pikirkan juga kalian itu masih bingung, belum bisa memutuskan hubungan mau dibawa kemana. Itu yang dia pikirkan. Dan yang dia pikirkan juga adalah kalian itu terlalu cuek dan memilih di titik aman kalian, sehingga kalian itu seperti Queen of Swords yang berhati dingin.
Itu yang dipikirkan oleh jodoh kalian. Dan di sini yang dia pikirkan adalah kalian itu adalah orang yang profesional. Kalian itu orang yang arogan, kalian itu orang yang powerful. Di sini yang dipikirkan jodoh kalian. Dan di sini ada beberapa yang berpikir bahwa dia itu bertepuk sebelah tangan. Karena apa? Kalian masih belum bisa lupa sama masa lalu kalian. Itu yang difikirkan, dia bertepuk tangan dan kalian masih belum bisa lepas dari masa lalu kalian. Itu yang dia pikirkan dari jodoh kalian. Sorry kepencet. Jadi itu yang dipikirkan dari jodoh kalian. Dia bertepuk sebelah tangan. Ini bisa jadi orang ini masih kalian di sini tuh kalian masih gebetan ya sama orang ini. Yang dia pikirkan kalian itu ntar datang, ntar juga pergi lagi. Itu yang dia pikirkan. Terus ininya kebalik. Seharusnya kan begini, ini kebalik. Dia itu mencari, kalau yang arti aslinya mencari sebuah kebenaran. Nah, pas itu kebalik. Ini berarti dia hanya pikirannya dia saja mencari sebuah kebenaran dan keseimbangan. Kalian itu mencari keseimbangan dan kebenaran. Yang dia pikirkan seperti itu, padahal enggak, kalian sebenarnya udah seimbang. Dari masa lalu kalian yang udah lepas, ya udah lepas aja sebenarnya itu. Tapi ya memang dari kalian gimana ya? Kalian masih belum bisa move on dari masa lalu kalian. Makanya dia mikir, kalian itu masih butuh untuk mencari sebuah keseimbangan. Ini yang dia pikirkan. Padahal enggak. Kalian itu memang sama masa lalu kalian ada something yang deep banget. Dan kalian masih belum bisa lepas. Masih belum bisa lepas dari masa lalu kalian. Masa lalu apa? Entah masa lalu apa yang mengikat kalian. Bisa jadi mungkin ini ada yang menikah tapi mau cerai, mau lepas, tapi yang dia pikirin, lu masih punya pasangan, belum bisa lepas itu. Nanti aku bertepuk sebelah tangan. Kamu cuma ini aja deh, cuma dia berpikirnya kamu cuma pengunjung yang sementara gitu. Itu sih. Dan ini ada yang berpikir bahwa kalian itu seperti the Empress, keibuan ratu yang suka ini ada hubungannya, overprotective. Ini ada yang berpikir jodoh kalian itu overprotective. Ini ada yang jadi di sini ada yang sudah menikah, mungkin sudah pacaran, mungkin berpikir bahwa kalian itu terlalu overprotective sama jodoh kalian. Kalian terlalu menjaga. Ada yang terlalu menjaga, ada yang terlalu overprotective, membabi buta juga ada. Dikit-dikit cemburu, dikit-dikit dikit-dikit diburuk sangkai. Itu yang bikin hubungan itu menjadi tidak jodoh, kan itu pikiran-pikiran negatif. Itu yang sedang dipikirkan oleh dia. Ada yang juga berpikir bahwa dia sibuk mencari, kalian itu terlalu sibuk mencari uang, itu juga ada. Oke? Pesannya untuk kalian dengan pikiran dia yang seperti itu, kira-kira pesan dari semesta untuk kalian itu apa? Pesannya yang pertama adalah saat yang tepat. Ini adalah waktu yang sempurna untuk memulai proyek baru, mendalami ide-ide baru, dan mencoba hal-hal yang baru. Oke. Itu saat yang tepat. Jadi sebenarnya dia pun ragu sama kalian. Dia ragu karena dia berpikirnya nanti lu datang terus ngilang lagi, ghosting lagi. Itu. Oke? Itu yang dipikirkan oleh jodoh kalian. Dan yang kedua, keberlimpahan. Semesta berkelimpahan dan bersiaplah menjadi bagian darinya. Layakkan diri untuk menerima dengan ikhlas hati. Selalu bersyukur, yakin bahwa diri ini pantas mendapat yang terbaik serta mengikuti intuisi dan impianmu. Oke, jadi buat kalian yang mungkin sudah bertemu orang ini, atau mungkin kalian maju mundur dengan hubungan, ya, kalian terlalu sibuk dengan uang, cobalah melihat ini. Buat kalian yang terlalu sibuk dengan uang, keberlimpahan.
Semesta berkelimpahan dan bersiaplah menjadi bagian darinya. Layakkan diri untuk menerima dengan ikhlas hati. Selalu bersyukur, yakin bahwa diri ini pantas mendapat yang terbaik serta mengikuti intuisi dan impianmu. Itu pesannya yang kedua. Dan pesan yang ketiga adalah, ya, di sini kayaknya kalian itu sibuk bekerja, terlalu sibuk bekerja. Yang ketiga pesannya adalah bermain dan tertawalah. Bermain, melakukan hal-hal yang Anda sukai akan membuat jiwamu bersuka cita. Tertawa lepas, bahagia akan menaikkan level energimu. Rilekslah, istirahat, dan tinggalkan pekerjaanmu sejenak. Jadi, apa yang membuat kamu tidak bertemu dengan jodohmu? Bisa jadi karena kamu terlalu sibuk mencari uang. Ya, memang uang itu penting, tapi di sisi lain yang namanya cinta itu juga penting. Karena apa? Cinta bisa menarik rezeki. Oke? Itu untuk file yang terakhir yang pilih warna ungu. Ya, jangan lupa bermain ya untuk kalian yang pilih warna ungu. Oke? Cukup sekian dari video kali ini. Bila kalian belum menemukan jodoh kalian, semoga cepat bertemu ya. Apapun yang dia pikirkan tentang kalian, yang berpikir bahwa oh dia itu ini, dia ini gitu, ya sudah. Mungkin kalau kalian sudah bertemu, coba kalian dengarkan saran dari semesta agar kalian tetap bisa berjodoh. Oke? Itu semua dari apa yang dipikirkan jodoh kalian mengenai kalian. Cukup sekian dari video kali ini. Jangan lupa cintai diri sendiri, jangan lupa bahagia. Bye bye.